Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di pagi ini saya masih bisa berkesempatan untuk berdampingan lagi dengan beliau Kepala Sekolah SD Hadijah Wonorejo. Dan alhamdulillah pagi ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengaji bersama-sama di episode kali ini. Sebelum kita mengaji, saya mau menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Iqbal? Alhamdulillah, terima kasih, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin pagi ini Pak Iqbal, SD Hadijah Wonorejo akan mengaji bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah. Untuk episode kali ini kita akan mengaji tentang istighfar. Mungkin kata istighfar ini seringkali kita sebut, kita ucapkan setiap kita melakukan dosa. Ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya, berkaitan dengan taubat. Mungkin salah satu di antaranya ketika kita sudah melakukan dosa, kita harus mengucapkan astagfirullahaladzim, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Pak Iqbal. Pertanyaan yang pertama yang bisa saya tanyakan kepada Pak Iqbal sebagai narasumber kita pagi ini. Nah, apakah Rasulullah itu mempunyai berapa kali Rasulullah itu selalu mengucapkan istighfar, atau mungkin Rasulullah tidak perlu mengucapkan istighfar seperti itu? Sedangkan manusia kita sendiri ketika kita berbuat salah kita harus mengucapkan istighfar. Apakah Rasulullah itu perlu mengucapkan istighfar juga, dan apakah ada jumlah yang mungkin nantinya berapa kali Rasulullah istighfar selama sehari? Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan agar para pemirsa yang ada di rumah mengetahui. Monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita kesehatan yang kita niatkan. Kalau kita sehat, kita bisa beribadah dan berjuang fisabilillah melalui apapun yang kita lakukan pagi ini atau kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak kita, murid-murid kita, keluarga kita dilimpahi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita dijadikan kekasih-kekasih Allah, sehingga kita juga mendapatkan barokah dari beliau-beliau itu. Guru-guru kita semuanya mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu yang manfaat dan memberikan ridho kepada beliau-beliau. Ala hadhihi niyya wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pertanyaan menarik, Rasulullah itu kan maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah dari seluruh perbuatan. Apa sih perlu istighfar? Nah, ini pertanyaan menarik memang itu. Di sini kita lanjutkan sambil membahas itu, kita membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Rasulullah itu
itu bahkan dengan sumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar, saya Rasulullah ini ya, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari semalam, aktsar min sab'ina, lebih dari 70 kali. Bisa dibayangkan ya, Rasulullah yang maksum itu lebih dari 70 kali. Kita berapa kali sehari beristighfar? Kita berapa kali dalam sehari bertaubat? Yang berikutnya, hadis berikutnya juga menguatkan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan memohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, sesungguhnya saya Rasulullah itu atubu, bertaubat, fil yaum, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini Bu Ima yang saya sampaikan kepada guru-guru, bahwa kita ada wiridan yang di antara jumlah istighfarnya 100 itu diambil dari sini. Ini dasarnya dari sini. Jadi tidak ngawur gitu, bukan karang-karangan ini satu saya yang api, enggak. Ya, ini ada dasarnya. Semua yang kita baca itu ada dasarnya. Bahwa jadi Rasulullah yang maksum, yang jelas-jelas dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, bahkan kelirunya Rasulullah itu jadi syariat, itu masih bertaubat. Apakah taubat itu bentuk penyesalan dari Rasulullah? Itu bentuk rasa syukur bahwa Rasulullah diminta untuk memimpin kita. Jadi ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar. Jadi yang kita baca, yang kita sampaikan kepada guru-guru itu, di antara beberapa wiridan, di antaranya ada 100 istighfar, itu dari sini. Jadi tidak arang itu, tidak wis enaknya 100 atau kuatnya 100, itu enggak ada dasar. Jadi apalagi kita harusnya lebih sih, harusnya lebih. Tapi kalau sudah bisa sehari 100 saja, masya Allah, luar biasa. Dibaca tengah malam, kita sambil setelah itu mendoakan murid-murid kita di SD Banja Wonorejo beserta seluruh keluarga. Maka insya Allah itu makbul. Kalau kita punya hajat, maka kita memohon kepada Allah setelah kita beristighfar. Loh, apa Allah nggak bosan? Pertanyaan bulan kan begitu ya. Apakah Allah masih menerima taubat kita kalau kita salah berkali-kali, kalau kita melakukan dosa berkali-kali? Diulangi mana? Kalau Bu Ima misalnya punya salah kepada saya atau sebaliknya, minta maaf berkali-kali, pancet aja sampai ya. Apakah Allah begitu? Ini ada di hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hamzah Anas ibni Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat kita namanya, sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik, itu khadimi Rasulullah, sing ngetutne Rasul, pendereknya, peladannya Rasulullah. Al-Ansari, maka orang Madinah dia. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan sing biasanya ngetutnya Rasulullah itu pasti punya ilmu lebih banyak daripada kita ngetutnya. Betul ya? Jadi misalnya ada yang selalu mengikuti kita, maka dia akan mengintai apa perbuatan kita, apa perkataan kita, apa yang kita sampaikan. Nah, ini khatimi Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaihi.
Allah itu sungguh Allah itu afrahu bi taubati abdi, berbahagia dengan senang sekali dengan bi taubati abdi. Justru bahagia. Justru senang. Jika Justru senang. Bukan bosan. Tidak. Allah tidak seperti kita. Allah itu maha pengampun. Untuk menunjukkan maha pengampunnya itu Allah senang. Min akadikum saqatu ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardil falatin. Seperti orang yang terjatuh dari ontanya, kemudian ontanya lari di padang pasir, tiba-tiba onta itu bisa bangun. Betapa senang. Ini singkatnya. Sekarang wa fi riwayatin Muslim Allahu, dari muttafaqun alaih itu kan disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim. Dan wa fi riwayatin Muslimin, menurut riwayat Imam Muslim, Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Sungguh Allah itu asyaddu farahan, sangat berbahagia bi taubati 'abdihi, dengan taubatnya hamba. Hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu mau bertobat. Min ahadikum, ya, kana ala rahilatihi bi ardin falat, seperti orang yang terjatuh dari kendaraannya, dari ontanya. Famfalatat minhu, dan onta itu lari kabur. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan onta itu kabur membawa seluruh beban yang ada di tubuhnya, makanannya, bekalnya orang yang perjalanan tadi, minumannya juga dibawa kabur. Fa'ais, maka orang ini, aduh ya Allah, ini ya Allah, di tengah padang pasir, bekal kita hilang, onta kita kabur, kita nggak punya siapa-siapa, jauh dari mana-mana. Betapa kita bayangkan padang pasir. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilli, saking capeknya ada sebuah pohon di tengah padang pasir itu, orang ini jatuh, tiba-tiba tidur, istirahat. Bingung, ini orang ini sudah bingung mau ngapain. Waqad ais min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, sudah mungkin ini akhir hidup saya. Saya di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, onta saya kabur membawa semuanya, entah kemana, nggak bisa jalan. Ini gambaran betapa Allah itu bahagia. Jadi orang itu susah betul kan? Orang itu susah betul. Fa bainama huwa kadzalik, ketika orang itu seperti itu, biha qa'imatan 'indahu, ketika putus asa, sudah lemes seperti itu, tiba-tiba ontanya datang gelenuk, duduk di sampingnya, bekalnya masih ada, minumnya masih ada, ontanya moro-moro balik. Betapa bahagianya kita. Hilang putus asa kita, ya, hilang rasa sedih kita. Saking senengnya, ini sakit. Wa akhadha bi khitamiha, maka bisa dipegang kendalinya. Tsumma qala min syiddatil farah, saking senengnya orang ini sampai keliru. Ngomongnya sampai keliru. Harusnya kan, ya Allah, terima kasih, aku hambamu, engkau Tuhanku, engkau terima doaku. Itu sampai keliru gini orangnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanku. Kebalik sampai kebalik. Itu menunjukkan Allah bahagia betul, kalau senang betul kalau kita bertaubat. Hamba-hambanya semua ini diterima taubatnya karena senang. Saking senangnya seperti itu. Akhfa'a min syiddatil farah, saking senang. Jadi kita ini tidak perlu putus asa kalau kita berbuat dosa. Iya, kita berbuat dosa. Sesuk mulangi nah yo. Tapi kita bertaubat lagi. Rasulullah sudah mengajarkan kita 100 kali, dan kita sudah, insya Allah di sekolah ini sudah istiqomah setiap hari 100 kali. Ya minimal itu 100 kali. Kalau bisa lebih ya. Dan ditambahi dengan hati yang khusyuk, yang hadir, kita, dan tidak berniat itu tidak mengulangi lagi. Jadi sesungguhnya Allah itu senang menerima taubat. Bukan bahagia, senang, asyadul farah, bangga, sangat bangga dan sangat senang. Jadi mungkin ini menjadi penyemangat kita bahwa ya kita sudah berdosa, ya. Makin tua kita ini makin banyak dosanya, makin tua kita ini makin banyak dosanya.
tapi kita juga makin mawas diri untuk lebih mampu beristighfar kepada Allah, lebih mampu bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, guru-guru yang ada di sini, murid-murid kita di sekolah ini, atau semua yang mendengarkan, melihat tayangan ini diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Monggo Bu Ima, masih ada pertanyaan? Insyaallah. Sampun kita tutup ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan menjadi yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana irzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban yaqina fi dinina wa dunyana wa akhiratina. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini, sehingga Allah itu merasa bangga dan senang apabila ada umatnya yang berbuat taubat. Namun bukan berarti kita sebagai umatnya untuk berkali-kali melakukan dosa. Seperti itu. Semoga ini yang kita dengarkan kali ini, yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat buat para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Wallahumma fiqh